Halo semua, selamat bergabung lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung fokus ke topik yang lagi hangat banget. Kecerdasan buatan atau AI, khususnya di Indonesia. Ada kabar penting nih soal rencana pemerintah mau bikin regulasi khusus AI. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba kupas apa sih isi rencananya, kenapa ini penting, dan apa dampaknya buat Anda semua. Kabar terbesarnya nih dari Kata Data, itu pemerintah kayaknya serius soal target waktu. Rencananya, aturan AI ini bakal dalam bentuk peraturan presiden, atau Prepres ya, kita biasa dengar. Targetnya September 2025. Bulan depan loh. Wah, September ya? Cukup mepet juga. Iya kan? Buat Anda yang mungkin belum familiar banget, Prepres itu ya aturan resmi dari presiden. Jadi panduan buat kementerian, lembaga negara. Info target ini dari staf ahli Menkom DG, Pak Wijaya Kusumawardana. Penetapan target September itu memang nunjukin ada urgensi ya. Ini bukan wacana lagi berarti. Kalau targetnya bulan depan, artinya proses di belakang layar, wah pasti udah intens banget ini. Mulai dari bikin draft, konsultasi, ya tinggal finalisasi sama pengesahan aja berarti. Betul. Ngomongin proses di belakang layar nih, Kata Data juga kasih sedikit bocoran. Katanya, tahap uji publik untuk dua dokumen penting, peta jalan atau roadmap AI nasional sama pedoman etikanya, itu baru aja selesai, tanggal 22 Agustus kemarin. Ah iya, uji publik ya. Mungkin perlu dijelasin dikit kali ya. Uji publik itu gampangnya pas draft aturan dibuka ke publik. Nah, kalau peta jalan atau roadmap itu sendiri, bayangin aja kayak rencana induk strategis gitu. Isinya ya visi, misi, langkah-langkah ke depan buat pengembangan AI di Indonesia. Mencakup banyak hal. Talentanya, infrastruktur, riset, sampai gimana nanti dipakai di berbagai sektor. Oke, jadi uji publik kemarin itu kesempatan buat kasih komentar soal arah AI kita ya. Terus, siapa sih sebenarnya yang bikin draft awalnya ini? Peta jalan sama pedoman etikanya? Nah, ini dirumuskan sama tim khusus, namanya Gugus Tugas Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia. Yang perlu dicatat nih komposisinya. Anggotanya banyak banget, 443 orang. Wow, 443. Iya, bukan tim kecil ini. Latar belakangnya juga macem-macem banget. Ada dari pemerintah, jelas, terus pakar dari kampus, lembaga riset, ada dari industri teknologi, startup AI juga, masyarakat sipil yang fokus isu digital, bahkan media juga ada. Lengkap. Pendekatan kayak gini, multi-stakeholder namanya, ini penting banget. Kenapa tuh dianggap penting banget melibatkan sebanyak itu, apa nggak malah jadi ribet? Justru itu, AI ini kan dampaknya luas banget ya, kompleks. Kalau yang nyusun cuma satu pihak aja, misal pemerintah doang atau industri doang, wah risikonya aturannya jadi bias atau kurang mikirin aspek lain. Kalau ada akademisi, kita dapat masukan berbasis riset kan? Ada industri, kita jadi paham tantangan di lapangan. Ada masyarakat sipil, nah aspek HAM, etika, dampak sosialnya, jadi ikut dipikirin. Nah, setelah uji publik selesai, masukan udah dikumpulin, langkah berikutnya apa nih sebelum jadi Prepres? Koordinasi sama Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, tujuannya ya mastiin aja isi draft Prepres ini sinkron, nggak nabrak aturan lain yang udah ada. Oh, semacam cek final legalitas gitu ya? Iya, semacam itu, cek legalitas dan konsistensi hukumnya sebelum diajukan ke Presiden buat ditekan jadi Prepres. Oke. Prosesnya lumayan panjang ya, dan banyak pihak terlibat. Nah, kekosongan ini yang mau diisi sama Perpres AI ini, jadi payung hukum yang lebih solid. Oke, jelas banget ya urgensinya kenapa perlu aturan yang lebih terpadu. Terus apa sih sebenarnya cakupan sama tujuan utama Perpres AI yang lagi dibikin ini? Kata Pak Wijaya lagi nih, tujuan utamanya itu jadi panduan atau framework bareng buat semua kementerian dan lembaga. Jadi kalau ada instansi pemerintah mau pakai AI buat layanan publik atau kerjaan internal, acuannya sama, biar lebih terkoordinasi dan strategis gitu pemanfaatannya di pemerintah. Oke, jadi semacam standar operasional gitu ya? Kurang lebih, beliau juga nyebut beberapa sektor prioritas yang kayaknya jadi fokus awal. Ada keuangan, keamanan, misalnya buat analisis intelijen atau cyber, pertanian, pendidikan, sama kesehatan. Wah, ini banyak banget area penting ya. Disinilah jadi sangat menarik. Gimana nanti prinsip umum di Perpres ini diterjemahin jadi aturan teknis di lapangan ya?
Misalnya, gimana mastiin AI di rumah sakit buat diagnosis itu nggak bias ke kelompok pasien tertentu? Atau AI di pertanian bisa diakses petani kecil? Nah, itu dia, implementasinya pasti penuh tantangan. Tepat sekali. Tantangan implementasi pasti besar, tapi potensi manfaatnya juga signifikan loh. Ada beberapa harapan utama. Satu, kepastian hukum. Ini penting buat developer AI, investor, pengguna juga. Aturan jelas, jadi nggak ragu inovasi. Biar nggak abu-abu gitu ya. Betul. Kedua, dorong inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi yang bagus itu nggak mematikan inovasi, tapi mengarahkan biar tetap etis dan aman. Ketiga, ini fundamental banget, melindungi masyarakat. Kita tahu AI ada risiko, diskriminasi, privasi data, penipuan, disinformasi. Regulasi ini diharapkan jadi garda depan buat memitigasi risiko itu. Jadi coba menyeimbangkan antara dorong maju sama kelola resiko ya. Ini bukan garis finish, tapi titik start. Fondasi awal yang perlu terus disempurnakan nanti. Penjelasan yang mencerahkan banget. Sekarang, mungkin sebagian dari Anda mikir, oke, ini penting buat pemerintah, perusahaan besar, tapi buat saya pribadi, apa relevansinya? Pertanyaan wajar banget. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Kenapa Anda perlu peduli sama Perpres AI ini? Jawabannya simple. Karena AI, suka nggak suka, makin nyampur sama hidup kita. Coba deh ingat-ingat, pakai aplikasi bank, tiba-tiba ditawarin pinjaman yang kayaknya pas banget. Atau belanja online, rekomendasinya kok bisa pas banget gitu ya? Nah, di balik layar itu, kemungkinan besar udah ada AI yang kerja. Dan ke depan pasti makin luas lagi. Bisa jadi di sistem rekam medis dokter langganan Anda. Atau platform belajar online anak Anda. Sistem lalu lintas di kota. Mungkin proses rekrutmen kerja juga. Perpres inilah yang nanti ikut nentuin aturan main gimana AI itu boleh beroperasi dan berinteraksi sama Anda. Tepat. Misalnya nih, sejauh mana perusahaan wajib transparan soal algoritma mereka? Anda punya hak nggak minta penjelasan kalau merasa dirugikan keputusan AI? Gimana data pribadi Anda dilindungi? Standar keamanannya gimana biar nggak gampang diretas? Nah, jawaban pertanyaan kayak gini bakal dipengaruhi sama regulasi ini. Jadi ngaruh langsung ke hak kita ya. Iya, jadi ini bukan cuma dokumen birokrasi. Potensinya ngaruh langsung ke hak, pengalaman, keamanan Anda pas berinteraksi sama teknologi nanti. Paham ini bikin kita jadi pengguna teknologi yang lebih kritis. Betul, regulasi ini bakal ikut membentuk ekosistem AI di Indonesia secara keseluruhan ya. Yang ujung-ujungnya ya, ngaruh ke kualitas layanan yang kita terima, peluang ekonomi baru, bahkan cara kita dapat info dan interaksi. Jadi penting buat kita ikuti perkembangannya. Oke, kalau boleh saya rangkum sedikit ya poin-poin penting diskusi kita tadi. Pertama, Indonesia lagi finalisasi regulasi AI komprehensif pertama. Bentuknya Perpres, targetnya ambisius September 2025. Kedua, prosesnya melibatkan banyak pihak lewat gugus tugas multi-stakeholder dan baru selesai uji publik roadmap dan pedoman etika. Ketiga, ini penting, karena AI berkembang cepat banget, melampaui hukum yang ada sekarang kayak UU ITE PDP atau aturan sektoral yang parsial. Keempat, tujuan utamanya jadi panduan lintas sektor buat pemerintah adopsi AI secara bertanggung jawab. Fokus awal di sektor krusial kayak keuangan, keamanan, pertanian, pendidikan, kesehatan. Sambil coba seimbangin inovasi dan perlindungan publik. Sip, terima kasih rangkumannya jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ajak Anda semua merenung sedikit. Nanti kalau Perpres AI ini beneran terbit, anggaplah September nanti. Tantangan sebenarnya baru mulai. Pertanyaan besarnya, seberapa efektif aturan ini nanti jalanin tugasnya yang susah banget? Yaitu menyeimbangkan dua kutub. Di satu sisi, gimana caranya biar cukup fleksibel? Nggak menghambat inovasi AI yang geraknya cepat banget dan potensinya besar. Iya, itu tantangan besar. Tapi di sisi lain, gimana caranya biar cukup kuat, mastiin penggunaannya tetap etis, adil, aman buat semua? Mampukah regulasi ini jadi pagar pelindung tanpa jadi tembok penghalang? Kemajuan. Dan ngelihat AI yang terus berubah cepat, apakah mekanismenya nanti memungkinkan adaptasi yang gesit juga? Pertanyaan-pertanyaan krusial itu. Adaptasi serta evaluasinya nanti jadi kunci. Sesuatu yang perlu kita pantau bareng-bareng ke depan. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini kasih perspektif baru ya soal langkah Indonesia menyongsong era AI. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi.